kirinya ke kanan. Kita awali paling tidak kita baca basmalah. Siapa ketuanya? Silakan. Ya, itu kawannya untuk baca basmalah. Oke kawan-kawan, mari kita sama-sama sebelum mulai pelajaran membaca basmalah. Oke kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Baik sekalian, Bapak cek dulu ya kehadirannya. Ibrahim, siapa kawan yang hadirnya nggak hadir? Sofiatul, itu keterangannya sakit. Sofiatul aja. Yang lainnya enggak? Sofiatul. Siapa lagi? Oke, Sofiatul, sama-sama kita doakan ya. Mudah-mudahan dia cepat sembuh, kemudian dapat belajar lagi di sekolah. Dan ada sekalian, sebelum kita mulai, tolong ada sampah lah di sampah plastik, kertas, di buat dan di bawah sampah-sampah. Jadi kita belajarnya. Sekalian sebelum kita mulai ya, sebelum Bapak ingin kita awali dengan speaking ya, mulai ya, speakingnya ringan aja. Tapi Bapak awali dulu supaya kita bersemangat belajarnya. Nanti kalau Bapak bilang semangat lagi, karena jawab 3 kali ya, pagi gitu ya. Siap ya? Ya. Kita tes. Semangat pagi. Pagi. Oke, sekarang silakan berdiri dulu. Kita mulai. Dan kalian bisa fokus. Nanti kalian fokus apa yang Bapak bilang dan apa yang Bapak sampaikan ya. Kita lihat ya. Ini contoh ini. Pegang telinga. Ini semua pegang telinga ya. Ingat ya, fokus pada apa yang Bapak ceritakan, Bapak sampaikan ya. Pegang hidung. Pegang pundak. Terus ya, biasa. Pegang kepala. Biasa. Pegang perut. Oke, dan cukup. Terima kasih untuk semuanya. Dan ada sekalian, pembelajaran kita hari ini adalah tentang masuknya agama dan kebudayaan di Indonesia. Ya. Mungkin di sekitar kita nggak ada yang agama dan budaya kan? Tapi di daerah lain di luar Sumatera Barat ini banyak yang beragama itu. Nah, contohnya di mana tuh? Di luar Sumatera Barat. Di pulau mana yang ada? Di Jawa. Bali ya bagus. Di Jawa ya. Mana? Apa? Jambi. Agama itu apa tuh? Enggak barangkali ya, itu kan Cina mungkin ya. Ya, tapi yang jelas adalah ada di Bali. Apa agamanya? Hindu. Ya. Jadi materi kita ini adalah bagaimana kok sampai agama dan kebudayaan Indonesia sampai ke Indonesia. Oke, dan sekalian kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran yang akan kita sampai pada hari ini. Tujuan pembelajarannya
apa buktinya? Bahwasanya ibunya itu pernah masuk. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis teori-teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia ke depan. Ya, teori anggapan ahli gitu ya, anggapan ahli. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis pengaruh budaya Hindu dan budaya masih berlangsung hingga saat ini di Indonesia di bidang agama, seni bangunan dan sosial budaya. Jadi ada tiga yang harus kita capai di pertemuan kita kali ini. Dan sekalian, nah sebelum kita masuk ke sini, ya, tapi ini Bapak maunya ada beberapa kalian yang tidak sempat mungkin ya. Nanti siapa? Si Reno ya. Reno nggak ada ya. Aisyah Aberia mana? Oke, situ ya. Barahim, ini ya. Oke, Kaulah. Ya, itu nggak ada ya. Raditya, Raditya mungkin pindah ya. Pindah Ceng sama Ilham, pindah ke sini Raditya. Oke ya. Itu pas ya. Ada apa ada sini. Ya. Ini saja yang bapak kemudian bapak bisa membantu kawannya diskusi. Oke, sekalian sebelum nanti masuk lebih lanjut, kita lihat dulu video sebentar. Nanti setelah melihat video itu, coba kalian tuliskan apa yang mau kalian ketahui tentang materi kita hari ini. Ya, tulis di dalam buku catatan kalian. Ya, boleh diskusi dengan kawan nanti setelah melihat di video. Ya, kita dulu. Dan kalian berkenan, kalian videonya juga akan ya. Akan bapak.
tadi ya, mengapa banyak nama-nama organisasi itu dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Pertama kan bahasa Sanskerta ya, Raka Buning itu bahasa Sanskerta juga, Sarasvati itu bahasa Sanskerta. Oke, ada sekalian ya, itu barangkali ya. Nah, sekarang dari menonton tadi apa yang ingin kalian ketahui? Ya, kita akan belajar hari ini tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan di Indonesia. Yang kedua tentang bukti-bukti atau hasil peninggalan masa Hindu-Buddha Indonesia. Kemudian bukti-bukti juga atau peninggalan yang masih kita lihat sampai sekarang. Itu materi yang akan kita pelajari. Nah, sekarang apa yang mau kalian ketahui dari menonton tadi? Coba tuliskan dalam kertas atau dalam buku kalian. Nanti kalian bacakan. Bapak akan identifikasi mana yang berkaitan dengan materi kita. Ya, kemudian nomor beda. Satu aja. Coba kalian tanya apa yang mau kalian pelajari hari ini. Coba tanya. Tanya dari tadi yang dari pengamat video tadi. Ya. Ini adalah Bapak perhatikan lah materi untuk membantu wawasan kalian mengenai tentang agama Buddha. Di buku paket juga ada adalah kemarin juga sudah Bapak kirimkan kan? Sudah ada yang nonton videonya. Sudah. Kemudian sudah ada yang ada nggak di subscribe? Ayo. Alhamdulillah. Ya. Itu channel Bapak ya. Bapak itu tentang materi guys. Oke, sudah dipelajari di rumah juga kan? Nah sekarang coba sudah selesai mulai pertanyaannya. Sudah, belum? Satu pertanyaan aja. Minimal satu pertanyaan satu kelompok. Tidak bisa semua kelompok satu ya. Sudah. Pak tunggu ya. Satu menit lah. Satu kelompok. Tunggu. Sudah. Nah. Kelompok satu ya. Belum. Kelompok tiga. Sudah. Sudah. Kelompok empat. Belum. Ya sudah. Kelompok lima. Sudah. Yang belum kedua dan kelompok empat. Kita tunggu. Ini waktunya ya. Sekarang sudah kita berhenti lagi. Ayo, tanya saja per kelompok. Ayo. Sudah ya. Kelompok satu sudah kan? Coba siapa dulu yang mau menyampaikan dulu? Nomor dua ya, silakan nomor dua bacakan. Berdiri coba, berdiri. Boleh lihat. Boleh baca. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari berdoa kami bagaimana cara terjadinya upacara dalam agama Hindu. Oke, bagaimana terjadinya upacara dalam agama Hindu? Ya, silakan berkomentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan diskusi kami di kelompok 4. Bagaimana cara Hindu atau Buddha masuk ke Indonesia? Bagaimana cara Hindu Buddha masuk ke Indonesia? Cara Hindu Buddha masuk ke Indonesia. Cara terjadinya upacara ya. Dalam agama Hindu. Kedua, bagaimana cara Hindu masuk ke Indonesia?
Yang ketiga, bagaimana cara memakamkan jenazah di agama yang tidak. Yang keempat, gimana pelaksanaan upacara dan tersebut. Kelima, apa itu bahasa sastra. Oke, ingat ya, tadi kan yang mau kita pelajari hari ini adalah tentang teori-teori, berarti tentang bagaimana cara agama dan budaya itu masuk ke Indonesia. Yang kedua ini baru masuk ya, masuk dalam tujuan yang kita capai, yang mau kita kuasai belajar hari ini. Yang kedua, tentang apa saja hasil peninggalan atau bentuk pengaruh masa hidup Buddha di Indonesia, ya kan? Yang ketiga baru bentuk peninggalan yang masih bisa dilihat sekarang. Sementara dari 5 pertanyaan ini yang bisa dikatakan mengarah kepada tujuan itu adalah nomor 2, bagaimana cara hidup kita masuk ke Indonesia. Nanti kita akan menjawabnya dengan 4 teori, ya kan? Nah, kalau yang lainnya boleh nanti kita jawab juga, tapi kita tidak fokus ke situ. Ya, Bapak mau menambahkan nomor 6 ya. Makan sini ya. Apa saja peninggalan agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Oke, ya itu ya. Jadi sepakat ya, kita pakai 2 ini aja ya. Tapi nanti kita sama-sama akan menjawab. Nanti nggak usah dihapus. Nanti kalian nanti yang kita jawab adalah nomor 2 dan nomor 4. Nah, oke, silakan ditulis di bukunya sebagai tugas kelompok nanti ya. Jadi pertama, bagaimana cara Buddha masuk ke Indonesia. Oke ya. Nah, nanti tugas kalian menjawab pertanyaan itu, bantu. Nah, tapi kalau kasih kebebasan kalian, kalau ada yang sudah pandai membuat capcur, video, atau kalau ada yang sudah pandai membuat Canva, ya boleh nanti dalam bentuk presentasikan Canva atau CapCut dan budaya. Silakan Bapak kasih kebebasan. Bagi yang tidak mau nanti silakan dibuat di kertas ini. Ini pengertian. Jadi tugas kalian menyelesaikan 2 tugas. Yang pertama menjawab pertanyaan itu, kemudian menyelesaikan KKT ini. Nanti jawaban yang 2 itu boleh ditulis di belakang ini. Ya. Bagi kalian yang sudah pandai buat video, pakai capcur ya, atau CapCut atau Canva silakan. Kan ada HP kan? Oke ya. Belajarnya apa ya, disimak betul ya, karena nanti sesudah ini ada IPA, akhir ada tos. Ya. Ini agama dan kebudayaan Hindu Buddha Indonesia. 62 saja. Oke, dapat tunggu waktunya ya. Waktunya nggak lama-lama, waktu itu 20 menit saja. Ya. Ini nanti sampai jam 11.25. Kalian boleh mempelajarinya boleh dari HP, kan sekarang sudah dapat kirimkan videonya, dan juga di dalam link kampanye yang juga di Indonesia. Ya, dalam 62 saja. Hasil peninggalannya 62 saja. Ya. Ada juga materi yang bikin itu. Kalian kalau ada yang mau bikin, juga ada itu kan Bapak kirimkan gamenya kan, bisa berlatih juga. Ya. Tapi tetap fokus kalian menyelesaikan tuh tugasnya. Nanti kalau ada kendala, kasih tahu Bapak ya gimana kendalanya. Jangan lupa ditulis kelompoknya di atas ya. Kelompok 3 ya. 3 buat anggotanya.
ada, lihat di video juga ada. Apa sih? Nomor 4, belum tulis nama. Ya. Kalau yang mau pakai video cuma 2 saja ya, yang video itu bagaimana cara tadi sama apa saja peringatan. Kalau yang lainnya nanti kalian tulis di kertas. Itu melengkapi LKPD ya. Itu kamar yang selesai dari ya. Masukkan namanya apa? Teori Waisa. Ini pokoknya boleh buka apa, buka video, buka HP, belajar ya. Ini karena sebenarnya ada proses-prosesnya. Ya. Jangan lupa kerjasama ya. Ya, bagus. Tuliskan namanya dulu. Ya, apa-apanya. Ya, di bawah. Ayo, segera ayo. Itu bisa tuh mulai dulu yang pokoknya. Ya, ini gitu ya. Kita ketinggalan dulu ya. Harus sama orang lain. Yang lainnya bisa ngerjakan yang tadi, tidak pertanyaan tadi. Bagaimana caranya melalui kaum Waisa, kaum pedagang. Kan itu caranya. Dan melalui kaum Satria. Satria itu tentara ya, wajib. Yang melalui kaum Brahmana. Melalui para prajurit. Prajurit itu dia kalah perang di dunia. Yang kalah perang itu melahirkan akan ada sampai ke Indonesia. Bisa mereka mendirikan pemukiman, mendirikan rumah-rumah atau koloni namanya rumah setelah sampai di situ mereka menyatakan apa? Nah, itu manusianya dari kesatria atau dari prajurit. Yang ketiga dari Brahmana, itu pendeta dari India pergi ke Indonesia, memang atas undangan dari Raja Indonesia itu mengukuhkan. Biasa kalau presiden kan disumpah tuh, itu pendeta itu yang bagian menyumpah raja, melantik raja. Yang ketiga, keempat, teori harus balik, itu melalui orang Indonesia sendiri datang ke India untuk belajar, pulang ke Indonesia mereka menyebarkan atau mengajarkan kepada rakyat Indonesia.
diharapkan bisa membantu menjawab dua pertanyaan tadi. Kan mengerjakan yang di SKS tuh kerja ya. Caranya kan tadi sudah Bapak sampaikan. Ya, kalian boleh juga memanfaatkan internet juga boleh. Ya, untuk membantu menjawab pertanyaannya. Ya, dari internet, dari video yang Bapak kirimkan tadi malam, boleh juga apa presentasi yang Bapak kirimkan tadi malam, dari bahan bacaan, dari buku, ya. Lagi ya, tinggal 5 menit lagi. Ayo, yang sudah LKS-nya langsung segera menjawab dua pertanyaan lagi. Oke ya, kelompok Akbar, oke silakan. Siapa mewakili untuk menyampaikan presentasi seperti ini? Baca yang di LKS atau PD, baca juga yang di dalam buku. Ya, baca. Satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca judulnya, tokoh pendukungnya. Penggunaan bahasa serta kepentingan para pedagang. Penggunaan bahasa serta kepentingan para pedagang. Tujuan mereka melakukan hubungan sosial tidak lewat internet. Teori baca tadi nomor 4, teori satria. CC Break. Pendukung CC Bar. Pendukung CC Break. Golongan Kastia Bilangnya dan menguasai bahasa dan lawan warta. Yang lainnya dengarkan ya. Dengarkan temannya presentasi. Pada abad ke-4 dan 6 teori dampak Sebelah mana? Ya. Tokoh pendukungnya. pendukung jika Menyeberang. Dan teori arus balik pendukung di
berdagangan lewat sini dan Indonesia. Dua apa saja agama dan budaya di Indonesia. Dari Prambanan, 2 Candi Dieng, 3 Candi Gedong Songo, 4 Candi Song, 5 Candi Bul, 6 Candi Meoro. Waalaikumsalam. Kita lihat kelas ya. Oke, siapa lagi? Oke, silakan. Jadi, ya, yang kali ini. Karena Waisya itu adalah kaum para pedagang, jadi kasta di India yang dari kelompok para pedagang ini akan bisa selain pedagang juga menggunakan atau mengajarkan agama Hindu. Nah, itu ada jadi Waisya nanti tokohnya di situ MJ Sikrom ya kan. Yang kedua itu melalui para prajurit. Prajurit itu di India kan terjadi perang, sampai terjadi perang, dan ada yang memanfaatkan diri sampai ke Indonesia. Dan sampai Indonesia mereka apa? Ya buat rumah-rumah untuk tempat tinggal mereka selanjutnya. Dan mereka juga menyebarkan agama dan dikenal dengan teori kesatria. Yang ketiga teori Brahmana. Nanti agama India itu dibawa dari India itu melalui undangan. Jadi raja-raja itu mengundang para pendeta Hindu itu kaum Brahmana untuk mengukuhkan jabatan raja itu. Kalau di zaman sekarang namanya itu dilantik, maka hakim atau siapa gitu. Kalau namanya gubernur dilantik sama presiden. Nah, jadi ketika itu raja Indonesia itu dikukuhkan
dilakukan atau dilantik sama kaum Brahmana. Kemudian yang keempat itu melalui orang Indonesia sendiri, datang pergi ke India, belajar agama Buddha dan pulang pertama sampai di Indonesia dia mengajarkan kepada rakyat. Ya, begitu. Nah, tapi masing-masing itu ada kelemahannya. Contohnya Garuda Aisyah itu ada kelemahannya. Kalau memang dibawa sama pedagang, tapi kok banyak sih kerajaan itu letaknya di tengah-tengah pulau, di pedalaman, kan di tepi-tepi pantai. Nah, itu juga dari kesatria. Ya. Kalau mereka yang menyebarkan, mereka tidak pandai bahasa Sanskerta, karena yang menguasai bahasa Sanskerta adalah kaum Brahmana. Kemudian tidak ada bukti, tidak ada bukti tanda-tanda tulis maupun bangunan bahwa mereka itu pernah mendirikan rumah-rumah atau pemukiman atau koloni. Dan yang keempat, silahkan sebalik. Kemarin apa? Ya, tidak ada bukti kalau orang Indonesia itu si A, si B seperti di India atau di India itu dia belajar sekian tahun, tidak ada buktinya gitu. Jadi itu kelemahannya. Karena sekalian, kalau pastinya kapan agama Hindu Buddha sampai ke Indonesia itu memang tidak bisa dibuktikan secara pasti. Tapi buktinya pada tahun 400 Masehi itu sudah ada kerajaan, namanya kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Nah, ada pasti atau lupa itu tertulis bahwasanya ada bukti-bukti sudah ada kerajaan berangkat tahun 400 Masehi. 400 Masehi itu artinya 400 tahun setelah kelahiran Nabi Isa. Ya. Kalau kita Islam ada tahun di Hijriah. Itu ada sekalian. Kemudian ada sekalian kita perhatikan ya. Nah, seperti gimana sudah. Nah, peninggalannya sangat banyak sekali. Ada candi. Nah, banyak di Indonesia ada candi Borobudur, Prambanan itu kan besar. Ada candi Mendut, candi Pawon, candi Singosari, ada candi Morotakus. Di zaman sekarang candi apa ya? Ada yang tahu? Singosari. Di zaman sekarang ada yang tahu? Lupa namanya. Ada candi juga di zaman saya. Kemudian apa lagi? Agama Hindu Buddha masih ada kan sekarang? Masih diambil sama apa? Pemerintah. Itu bukti peninggalan. Maksudnya pernah kita melakukan itu. Kemudian karya sastra, ada kitab Mahabharata, kitab Soma, kitab Paraston, kitab agama, kitab Gatot Sastraya dan sebagainya. Arjuna Wiwaha banyak. Itu peninggalan. Kemudian seni rupa atau seni pahat itu di dinding-dinding candi berupa relief itu. Ya. Kalau besok kalian ada duit pergi ke Jogja, sampai di Candi Borobudur lihat gitu. Ya. Lanjut. Nah, kemudian kalau zaman Indonesia sebelum datang orang Hindu itu, orang Indonesia itu dia tidak mengenal kerajaan. Ya, orang itu dipilih sebagai pemimpin karena dia kuat fisiknya, punya kekuatan supranatural, pandai ilmu batinan, bal badannya. Zaman dulu, tapi ketika datang ke Buddha, mereka mengenal sistem kerajaan. Pemimpin itu namanya raja. Kalau dulu namanya primus inter pares, istilahnya pemimpin. Yang terakhir ada penggunaan tahun Saka sebagai sistem penanggalan masa Buddha. Sekarang bisa ada tahun Saka itu dipakai oleh kaum atau agama Hindu. Baik sekalian, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, nanti kita agak kalian paham ya. Nanti kita post test ya hari ini ya. Siap ya? Kalau sudah siap, silakan siapkan HP-nya. Kita gunakan quiz. Dan kalau cara bergabungkan
11, 3 lagi yuk. 11, 2 lagi. Semua bawa HP kan? Iya. Yuk, 2 lagi sama pulang gabung. Pulang gabung di dalam. Satu lagi. Oke, kita mulai ya. Kita mulai ya. Oke, kita lihat sendiri ya. Ya. Ada sih bukan yang 19 sudah. Sudah? Nah, mulai ya. Oke, bismillah.
sekalian, mungkin sebelum kita akhiri, kita refleksi sebentar ya. Coba sampaikan apa kira-kira yang masih perlu diperbaiki, mungkin cara Bapak mengajarnya. Bagaimana maunya kalian? Bagaimana? Ada yang kurang nggak? Mungkin dengan cara Bapak, mungkin Bapak ngomong kalau sempat gimana? Maunya pembelajaran seperti ke depan seperti apa? Yang kalian mau? Baik, lagi? Kuisis terus, oke, bagus. Apa lagi? Hah? Paham terus, oke. Belajar jadi pakai apa terus ya? Ada lagi yang lain? Nah, perasaan kalian bagaimana setelah belajar? Ya, bener nih? Oke, alhamdulillah senang ya. Berarti kalian hari ini bahagia, ya, karena belajarnya senang. Oke, terus sekalian, untuk pertemuan berikutnya, ya, kita mempelajari tentang kehidupan sosial budaya masa Hindia. Jadi paling mudah nanti kita pelajari 3 kerajaan dulu yang berawal. Ada kerajaan Kusa, kerajaan Tarumanegara, ada kerajaan Oling atau Kalingga, 3 kerajaan. Silakan dibaca nanti ya. Tapi bisa di buku yang 13 dulu ada kalau pinjam, ya boleh. Ya. Oke, terus sekalian mungkin cukup hari ini. Sebelum kita tutup, silakan berakhir mungkin kawannya sama-sama kita membaca handalan. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kawan-kawan kita dengan baca handalan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan membaca handalan. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Assalamualaikum.